Hai guys, jadi sekarang kita akan belajar tentang rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Pertama, kita definisikan dulu, fungsi f adalah fungsi yang bisa diberi lambang f aksen x, yang punya rumus limit h mendekati 0, f buka kurung x ditambah h dikurangi fungsi fx per h. Kita akan coba dengan fungsi fx sama dengan sin x. Maka f aksen x-nya bisa ditulis dengan limit h mendekati 0 sin x plus h dikurangi sin x per h. Terus di sini kita ada sin x plus h yang bisa kita jabarkan dulu menjadi sin a plus b sama dengan sin a dikali cos b ditambah cos A dikali sin B. Nah, kalau kita ganti A dan B-nya menjadi X plus H, maka sin X plus H sama dengan sin X dikali cos H ditambah cos X dikali sin H. Nah, setelah sudah ketemu, kita kembali lagi ke sini. Maka limit h mendekati 0 jadi sin x dikali cos h ditambah cos x dikali sin h dikurangi sin x, karena di sini ada sin x-nya ya, per h. Maka limit h mendekati 0 ini akan kita pisah agar mudah mengeliminasinya. Jadi sin x dikali cos h dibagi h ditambah cos x dikali sin h dibagi h dikurangi sin x per h. Nah, setelah itu kita tulis lagi limit h mendekati 0. Ini cos h-nya akan kita substitusi dengan 0. Jadinya sin x dikali cos 0 per h ditambah cos x dikali sin h per h. Nah, karena ini sin h per h, jadi ini bisa kita coret. Jadinya ini 1 ya. Min sin x per h. Maka menjadi limit h mendekati 0. Ini sin x, nilai cos 0 adalah 1 per h ditambah cos x dikurangi sin x per h. Maka limit h mendekati 0 menjadi sin x plus h plus cos x min sin x per h. Jadi karena di sini ada sin x per h dan di sini ada min sin x per h, maka kalau dicoret ini menjadi habis ya guys. Terus tinggal kita hitung sisanya. Jadi ini hanya tinggal cos x. Nah, setelah sudah mendefinisikan, sekarang kita punya beberapa rumus dasar turunan pertama dari fungsi trigonometri yang bisa kita tuliskan. Fx sama dengan sin x seperti yang kita cari tadi, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya sama dengan cos x. Yang kedua, kita punya fx sama dengan cos x
maka turunannya adalah min sin X. Yang ketiga kita punya fx sama dengan tan X. Maka turunan pertamanya adalah sekan kuadrat X. Yang ketiga kita punya fx sama dengan kotan X. Maka turunan pertamanya adalah min kosekan kuadrat X. Yang kelima kita punya fx sama dengan sekan X. Maka f aksen X-nya sama dengan sekan X dikali tan X. Yang terakhir kita punya fx sama dengan kosekan X. Maka turunan pertamanya yaitu min kosekan X dikali kotan X. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya itu diketahui fx sama dengan sin X. Jika turunan pertamanya adalah f aksen, maka berapakah nilai f aksen pi per 3? Maka kita tentukan dulu f aksen X dari sin X. Coba yang masih ingat siapa? Ya, langsung saja kita tulis cos X ya. Maka f aksen X pi per 3 yaitu cos X-nya kita ganti jadi pi per 3. Pi per 3 itu berapa sih? Pi per 3 itu adalah 180 dibagi 3. Maka 60 derajat. F aksen pi per 3 sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 itu nilainya setengah. Hai guys, di sini kita akan belajar tentang sifat turunan fungsi. Yang pertama, terdapat fungsi perkalian koefisien dengan fungsi dengan rumus fx sama dengan koefisien dikali fungsi u dengan turunannya adalah f aksen x sama dengan koefisien dikali turunan fungsi u. Yang kedua, terdapat fungsi penjumlahan dan pengurangan dengan rumus fx sama dengan o ditambah atau dikurang v dengan turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen ditambah atau dikurang v aksen. Yang ketiga, terdapat fungsi perkalian dua fungsi dengan rumus fx sama dengan u dikali v dengan turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u kali v aksen. Yang keempat, terdapat fungsi pangkatan dengan rumus fx sama dengan u pangkat n dengan turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n-1 dikali u aksen. Yang kelima, terdapat fungsi pembagian dengan rumus fx sama dengan u bagi v dengan turunannya adalah f aksen x sama dengan v dikali u aksen dikurang u dikali v aksen dibagi v pangkat 2. Selanjutnya kita ke contoh soal dengan menentukan turunan pertama fungsi trigonometri dari
fx sama dengan tan x ditambah cos x, di mana tan x sebagai O dan cos x sebagai V. U sama dengan tan x dengan turunan tan x-nya adalah sek kuadrat x. Lalu V sama dengan cos x, di mana turunan cos x adalah min sin x. Lalu kita masukkan ke rumus f aksen x sama dengan u aksen ditambah atau dikurang v aksen. Maka hasilnya adalah f aksen x sama dengan sek kuadrat x min sin x. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal menentukan antaran rantai dari Y sama dengan sin 5x. U sama dengan 5x sama dengan du per dx sama dengan 5. Y sama dengan sin 5x dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan sin U. Sehingga Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan cos U dikali 5 sama dengan 5 cos 5x. Dengan aturan rantai, diperoleh rumus umum turunan fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, Y sama dengan sin U, maka Y aksen sama dengan cos U dikali U aksen. Yang kedua, Y sama dengan cos U, maka Y aksen sama dengan min sin U dikali U aksen. Yang ketiga, Y sama dengan tan U, maka Y aksen sama dengan sek kuadrat U dikali U aksen. Yang keempat, Y sama dengan kotan U, maka Y aksen sama dengan min kosek kuadrat U dikali U aksen. Yang kelima, Y sama dengan sek U, maka Y aksen sama dengan sek U tan U dikali U aksen. Yang keenam, Y sama dengan kosek U, maka Y aksen sama dengan min kosek U kotan U dikali U aksen. Yang ketujuh, Y sama dengan sin pangkat N dikali U, maka Y aksen sama dengan N dikali sin pangkat N min 1 dikali U dikali cos U dikali U aksen. Yang kedelapan, Y sama dengan cos pangkat N dikali U, maka Y aksen sama dengan min N dikali cos pangkat N min 1 dikali U dikali sin U dikali U aksen. Yang kesembilan, Y sama dengan tan pangkat N dikali U, maka Y aksen sama dengan N dikali tan pangkat N min 1 dikali U dikali sek kuadrat U dikali U aksen. Yang ke-10, Y sama dengan kotan pangkat N dikali U, maka Y aksen sama dengan min N kali kotan pangkat N min 1 dikali U
dikali kosek kuadrat U dikali U aksen. Yang ke-11, Y sama dengan sek pangkat N dikali U, maka Y aksen sama dengan N dikali sek pangkat N-1 dikali U dikali sek U dikali tan U dikali U aksen. Yang ke-12, Y sama dengan kosek pangkat N dikali U, maka Y aksen sama dengan min N dikali kosek pangkat N-1 dikali U dikali kosek U dikali kotan U dikali U aksen. Selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh soal fx sama dengan tan x kuadrat plus 2. X kuadrat plus 2 merupakan U, maka fx sama dengan tan U. U sama dengan x kuadrat plus 2, maka U aksen sama dengan 2x. Sehingga f aksen x sama dengan sek kuadrat U dikali U aksen. F aksen x sama dengan sek kuadrat x kuadrat plus 2 dikali 2x. F aksen x sama dengan 2x dikali sek kuadrat x kuadrat plus 2. Nah, sekarang kita akan belajar tentang turunan kedua fungsi. Turunan kedua dapat diartikan sebagai turunan dari turunan pertama. Misalkan fungsi f dinyatakan oleh fx, maka cara menentukan turunan keduanya yaitu yang pertama, kita tentukan dulu turunan pertamanya. Tentukan f aksen x. Setelah itu kita tentukan turunan keduanya f double aksen x dengan menurunkan f aksen x. Atau langsung aja kita ke contoh soal. Contoh, kita punya fungsi fx sama dengan cos 4x. Maka turunan pertama atau f aksen x-nya sama dengan 4 dikali turunan dari cos 4x adalah min sin 4x. Maka hasilnya min 4 sin 4x. Setelah itu kita cari turunan keduanya ya. Maka ini min 4 dikali 4 dikali turunan dari sin adalah cos 4x. Maka hasilnya min 16 cos 4x.